Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ketut Kang Ligan, NIM 0576933263 dari Fakultas Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dinamika etika dalam pura. Dalam ajaran agama Hindu, etika dan susila fondasi penting yang tidak bisa terpisahkan dari tatwa dan upacara. Ketika kita menginjakkan kaki di pura, etika bukan hanya sekedar formal, melainkan wujud bakti dan penghormatan tertinggi kepada Ida Sang Hyang Widi. Saya akan menjelaskan beberapa di mana pura tidak hanya fungsi sebagai tempat pemujaan, tapi juga sebagai pusat spiritual, kemudian sosial dan budaya yang menjaga identitas umat Hindu. Untuk menjaga kesuciannya, struktur pura dibagi menjadi 3 zona yang disebut dengan Trimandala, yaitu Nista Mandala atau Jabapura, di mana wilayah terluar dari yang berfungsi sebagai zona peralihan dari dunia luar ke area suci. Kemudian yang kedua adalah Madhya Mandala, yaitu di Jabat Tengah, di mana wilayah itu menjadi pusat aktivitas dari sosial keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah Utama Mandala atau di Jerwan, di mana wilayah tersebut adalah paling suci, di mana pelinggih-pelinggih utama berada. Kemudian kita memasuki ruang suci menurut kesadaran etika yang tinggi, yaitu mencakup kesucian dari diri, ya, di mana baik secara fisik maupun secara pikiran. Kemudian ada busana, di mana kita menggunakan pakaian adat yang sopan sebagai simbol dari pengendalian diri. Yang ketiga adalah perilaku dan ucapan, di mana kita menjaga keheningan, tidak berbicara kasar, dan memusatkan pikiran. Mengapa ini penting? Karena etika itu adalah filter vibrasi. Tanpa etika, ruang fisik pura mungkin tidak ada, namun kesakralan dan vibrasi suci bisa jadi luntur, ya. Nah, namun kita tidak menutup mata tentang pandangan di masa kini atau modernisasi saat ini yang membawa dampak. Yang pertama adalah distraksi teknologi, contohnya penggunaan ponsel untuk berfoto di areal pura, gitu ya, kemudian membalas pesan. Nah, kemudian penurunan pemahaman. Banyak yang sekedar hanya ikut-ikutan tanpa memahami makna filosofi baik dari aturan maupun etika tersebut. Solusi dan refleksinya, kita perlu mengembalikan fungsi dari pondasi sebagai alat mendukung, bukan hanya mengganggu, gitu ya, tapi juga mematikan notifikasi. Jadi pada saat kita ada di Utama Mandala, ini harus diperkuat, gitu ya, agar kita bisa menaati aturan itu bukan karena takut, tapi karena cinta, hormat kepada Tuhan. Etika di pura itu adalah cerminan dari kualitas spiritual kita di pura. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menjaga kemuliaan pura melalui perilaku dan etika yang luhur. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.